Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin pengentasan kemiskinan, kita harus ngomong yang kaya-kaya ini harus berbagi. Zakat, pajak, dan lainnya harus benar, Mas. Bangsa ini kekurangan orang-orang yang taat pajak, Mas. Kurang banget. Kurang, Mas. Jadi kalau kita komplain, pemerintah ngutang mulu, my question is, lu udah bayar pajak belum? Lu udah bayar pajak dengan benar belum? Kenapa? Karena kita kekurangan masyarakat yang bayar pajak. Sehingga negara kita kekurangan sumber daya untuk membangun negara kita sendiri. Jadi berarti ketimbang mereka bayar 10 karena tidak baik ke lingkungan karena penalti dari kebijakan tadi, mendingan bayar ke si X 4 atau 5 gitu misalnya. Ya, begitu kah? Ya, intinya gini. Contoh, Mas. Masalah sampah di Indonesia. Masalah sampah di Indonesia itu kan kita masih banyak orang buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena tadi, Mas, saya bilang we are living in Indonesia khususnya dan negara-negara yang berkembang, ya Afrika, misalkan berbagai negara di Afrika, Southeast Asia segala macam, kita masih punya PR untuk membuat the society is in a mature way, dalam kondisi yang betul-betul stabil. Sekarang aku bisa bilang we are on the progress menuju ke sana. Artinya kalau kita menuju progress, the system reality-nya masih korup, masih rusak sistemnya. Satu, nggak ada penegakan hukum, Mas. Kita punya aturan tapi nggak ada penegakan hukum. Orang buang sampah sembarangan, there is no consequence. Nggak ada konsekuensi. Orang buang aja ke sungai, bakar aja sampah. Bakar tuh nggak boleh, ada aturannya. Tetapi karena tidak ada konsekuensi dan tidak ada penegakan hukum, they feel that is okay. Tapi kalau misalkan nggak boleh, Mas, nggak boleh segala macam dan ada konsekuensi, akan muncul urgency and needs. Loh, kalau gua nggak boleh buang sampah ke sungai, kalau gua nanti didenda, dipenjara dan lain-lain, gimana dong cara menyelesaikan masalah sampah? Ada yang bisa bantu nggak? There is a needs, there is an urgency. Tapi karena kemudian tidak ada penegakan hukum, selesai kok masalah gua. Setelah gua buang, that's not my problem anymore. It's problem of others, problem orang yang ada di sungai dan segala macam gitu. Artinya apa? Yang tadi balik lagi, orang ini doesn't have any needs on the environmental, nggak nyambung gitu loh. Maka teman-teman lingkungan perlu mendalami lagi relationship human behavior, the psikologi, the needs, piramida Maslow dan lain-lain, dan hubungannya dengan lingkungan dan mencari relevansinya. Kalau nggak ketemu-ketemu, perusahaan kita nggak akan bisa betul-betul grow dan berkembang because we don't understand what kind of service that we are offer and who's the customer is gitu sebenarnya. Itu salah satunya. Contoh, Mas, kalau kita hanya mengangkut sampah, ini menarik nih. Jakarta nih, saya sambil membuka aja nih. Jakarta ada sekitar 140-an, 170-an jasa angkut sampah di Jakarta. Yang punya izin mungkin sekitar 40-an, Mas. The other, they don't have any permit. Nggak punya izin. Artinya apa? Ekosistemnya nggak fair. Orang yang punya izin, pasti dia mengeluarkan cost lebih besar. Izin. Kedua, dia harus bergerak sesuai dengan regulasi dan izin supaya tidak melanggar dan izinnya tidak dicabut. Artinya apa? Cost-nya lebih besar lagi. Angkut sampah dari sini ke tempat yang benar, segala macamnya. Yang nggak punya izin, Mas, dia bisa jadi nggak bayar pajak. Lebih murah biayanya. Bisa jadi dia nemu sungai kosong, nemu tanah kosong, ya udah taruh aja di sana. Artinya apa? Dia menawarkan jasa ke masyarakat Jakarta. Ada yang bisa murah banget, yang berizin harganya di sini. It's not comparable. Yang di sini part of the problem. Kenapa? Karena dia nggak punya izin. Yang aku tadi bilang, we are living on the corrupt society. Harusnya nggak boleh, nggak punya izin itu, gitu. Harusnya diawasin. Supaya apa? Persaingannya itu fair. Yang sekarang harga responsibility of waste itu bisa jadi lebih tinggi dibanding harga pengangkutan sampah biasa yang nggak responsibel. Gara-gara nggak responsibel lah, we have a lot of problem. Jadi artinya yang tanpa izin pun juga sebetulnya tidak menyelesaikan masalah itu, hanya memindahkan. Memindahkan, Mas. Even increasing the problem gitu, nambahin beban masalah juga gitu loh. Nah ini sebuah reminder lah untuk society kita, sebuah reminder untuk government kita, untuk kita betul-betul bebenah, untuk kita tidak membiarkan yang salah terjadi. Mas, masyarakat itu selalu akan price sensitive.
Dikasih yang lebih murah, pasti pilih yang lebih murah, Mas. Pasti itu. Itu kecuali masyarakat yang sudah dapat enlightenment. Masyarakat yang udah dapat hidayah, Mas. Tahu bahwasanya consequence of cheap ada hidden cost. Ada cost-cost tersembunyi. Nah, pasti mereka akan memilih yang berkualitas dan yang benar, yang legal dan lain-lain. Nah, masalahnya ini very very narrow, very very small community and people enlighten ini, Mas. Sisanya the mass ya belum enlighten. Maka dari itu law enforcement is needed, Mas. Kita nggak bisa nunggu mereka enlighten. Keburu sungai kita penuh sampah. Perusahaan aja tadi pun juga karena ada kebijakan, itu kan juga law enforcement juga kan? Gitu. Harus di-enforce, kalau enggak nggak bisa. Perusahaan yang comply, dia ingin menerapkan hukum, pasti cost dia naik. Perusahaan yang nggak comply, cost dia turun. Di harga pasaran, produk dia lebih murah. Yang comply-nya kan lagi-lagi nggak fair. Ekosistem entrepreneur dan bisnisnya nggak fair gitu. So, kita perlu mengadvokasi dan mendorong bahwasanya regulasi penegakan hukum itu penting. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan tuh bukan sekedar bisnis, bukan sekedar perjuangan lingkungan dan NGO. Ujung-ujungnya, we are part of the society and the civilization yang kita harus berkontribusi untuk membangunnya, Mas. Iya, Mas, ngomongin politik, ya. This problem also because of the political system in our country. Kita memilih vote orang yang paling populer. Belum tentu dia paling capable dan paling able untuk memimpin dan membangun bangsa dan negara, kota, kabupaten. Belum tentu. It's just because of he is popular or because of he is a lot of capital to make him very famous. Membuat dia punya peluang untuk terpilih lebih tinggi. Karena ngomongin popularity, maka pemimpinnya itu tidak punya kemampuan, ability untuk betul-betul tegas, Mas. Karena takut popularitasnya turun, hilang. Padahal tugasnya pemerintah, govern, mengatur, Mas. Mengatur semuanya, tegas, punya wibawa dan lain-lain gitu. Jadi ini salah satu yang aku bilang, we are living in a corrupt society yang kita perlu benahi bareng-bareng. Benar-benar, Mas, bareng-bareng. And this is my calling to people that have power, Mas. Yang followernya jutaan, ya. So use your power. Jadi power ini bukan hanya dalam arti pemerintah saja gitu enggak, kan? Mas, semua ya, semua. Lu jadi ketua RT, jadi apa, jadi public figure ya. Your tweet yang harganya kalau kita harus nitip satu tweet atau satu Instagram bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin gitu ya, atau YouTubers gitu ya. It means you have a power to say something right, to say something good, to educate the society, to improve the civilization gitu, to improve the society. Banget, Mas. This kind of message ya, apa yang dilakukan Mas Ali, I would say semua orang yang jutaan itu followernya, mereka harus bantu nge-share supaya konten-konten bagus di apa ini judulnya, hidup apa? Ngobrolin hidup ini betul-betul banyak yang nonton. Kenapa? Karena ya we need to apa sih, hidup ini kan cuma mampir ngombe katanya ya, cuma sebentar doang gitu. And this kind of discussion is very meaningful. Dan anak-anak muda, pemegang keputusan, itu perlu mendengar. Tapi seringkali mereka sendiri juga belum aware, belum educated, belum teredukasi mengenai, mungkin di sini udah tahu ini penting, lingkungan penting nggak penting gitu kan. Tapi urgensinya belum merasakan gitu. Mas Anu merasa gitu juga? Iya, memang itulah dunia secara global, Mas. Ini kan udah keresahan banyak pihak yang memang punya pemikiran dan lain-lain ya. Kita cenderung ke society yang bisa dibilang ke hal-hal yang not important become more valuable compared to the important one gitu loh. Jadi isi konten-konten di YouTube yang ditonton itu yang jauh lebih tidak penting dibanding sesuatu yang penting. Kenapa? Karena behind that, the capital also choosing this, Mas. Ya, lihat aja lah acara TV, ya. Itu juga di-push-nya di sana, gitu. Ya, iklan dan lain-lain di sana. Kenapa? Karena mana duluan? Minat market atau kita bisa ngedrive market? Ya. Which one leading?
Do we will leading by the demands of the people yang sebenarnya bisa jadi malah menuju ke hal-hal yang nggak penting tadi? Or we can choose become the leader yang kemudian mereduksi konten-konten yang nggak penting, kemudian kita bawa konten-konten penting dengan metode-metode yang fun juga masih bisa loh. Aku sama istri suka nonton acara TV Korea tentang bagaimana mempopulerkan wisata Korea, lagu tradisional, hal-hal makanan tradisional, tapi dibawakannya dengan cara yang keren, dengan cara yang fun, engaging, entertainment, dan lain-lain. Masih bisa kok. Jadi artinya hal-hal yang meaningful, penting gitu, yang berat, tetap bisa dikemas oleh para entertainer dan lain-lain, jadi meaningful itu. So it's about the content, it's not about the way. Masalahnya, cara-cara yang entertain, kadang-kadang the content also not meaningful gitu loh. The content-nya is not meaningful gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita sebenarnya untuk membawa isi-isi konten-konten yang meaningful lah. Tadi bicara soal capital tadi yang banyak itu. Jadi bukan driving market, tapi minatnya kemana gitu kan. Itu yang lebih akhirnya duitnya lebih ke sana. Di satu sisi mungkin karena tadi definisi bisnisnya adalah yang kecil-kecilnya untuk keuntungan sebesar-besarnya tadi gitu. Makanya dulu kita pernah baca buku dan itu menjadi salah satu pegangan kita, namanya plenitude gitu ya. Plenitude itu adalah berkecukupan. Gak gampang, Mahatma Gandhi udah bilang, bumi ini cukup untuk semua orang yang diizinkan lahir di muka bumi ini. Cukup bumi ini mah sumber dayanya. Nggak cukup buat orang yang tamak. Ya, bumi ini akan tidak cukup untuk satu orang yang tamak, nggak cukup gitu. Artinya apa? It's about enough is enough gitu. Kita harus punya kecukupan. Kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, kita juga harus di-growth. Nggak bisa ada kaya yang berlebihan. Nggak bisa, Mas. Karena energi itu 100%. Ya, absolute. Energi is one, absolute. Kita tidak bisa menciptakan dan menghancurkan energi. Kita hanya bisa menggeser-geser doang, mengubahnya. So, if there is a poverty, pasti ada yang terlalu kaya. Tapi energi bisa diciptakan, tapi tidak bisa dimusnahkan. Nggak, energi itu kita hanya bisa menggeser-geser doang. Kan hukum kekekalan energi, Mas. Kan kekekalan, dia kekal itu. Bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk, betul kan? Ya, bisa diciptakan. Enggak, kalau aku lihat energi itu udah ada, kita hanya bisa geser-geser doang. Kita tidak bisa memusnahkan dan juga tidak bisa menciptakan dari nol terus kemudian ada, nggak bisa. Sebenarnya energi itu pada waktu diciptakan, dia berubah bentuk. Sebenarnya udah ada momentumnya. Kemudian dia muncul. Momentumnya itu sendiri adalah energi. Nah, itu sebenarnya. So, there is absolute gitu. Jadi artinya this is absolute. Absolut. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin pengentasan kemiskinan, kita harus ngomong yang kaya-kaya ini harus berbagi. Zakat, pajak, dan lainnya harus benar, Mas. Bangsa ini kekurangan orang-orang yang taat pajak, Mas. Kurang banget. Kurang, Mas. Jadi kalau kita komplain, pemerintah ngutang mulu, my question is, lu udah bayar pajak belum? Lu udah bayar pajak dengan benar belum? Kenapa? Karena kita kekurangan masyarakat yang bayar pajak. Sehingga negara kita kekurangan sumber daya untuk membangun negara kita sendiri. How come kalau kita nggak hobi bayar pajak, menghindari pajak dan lain-lain, and then we expect the government to work better, tentu ini ngomongin, ini satu lagi isu. Kita juga di Indonesia living in a very, critical trust issue. Pemerintahnya nggak percaya, saling nggak percaya, masyarakat yang nggak percaya. Kenapa? Karena balik lagi seperti yang saya bilang, all the problem, masalah kesehatan, lingkungan, dan lain-lain, sampah, itu masalah tata kelola. Masalah bagaimana kita mengatur, ya. Masalah tata kelola ini, siapa yang mengatur? Orang-orang yang diberikan kewenangan untuk mengatur. Salah satunya pemerintah, government. If they have their own problem, they cannot improve this. Gitu. Nah, masalah di pemerintah ini, salah satunya apa ya? Karena masalah orang-orangnya, ya, the political, gitu ya, segala macamnya. Artinya apa, Mas? Kita harus ngerefleksi sih. Bagiku semua layer ini harus dibangun lah. Ujung-ujungnya kalau diskusi kan semua udah ngalor ngidul, ujung-ujungnya adalah karakter bangsa. Ini masalah besar sekali. Itu. Jadi artinya memang masih menjadi PR lah, ya. Bagaimana kita saling berbuat baik, mendukung, mendorong, ya. Dan kalau aku posisinya lebih pilih di tengah, Mas. Artinya? Artinya
Saya tidak ada di garis kiri yang blaming kepada pemerintah, bahwa pemerintah salah mulu, kalau dia baik kemudian tetap aja di mata gua salah segala macam. Dan gue juga nggak betul-betul membela pemerintah, mau dia salah mau benar, pokoknya gue belain juga nggak. I have my middle ground di sini. Why? Harmoni. Itu kan bagian dari organisasi kita. Ya. Harmoni in the world ecosystem. So di sini. Mau itu corporate, mau itu aktivis, mau itu apa, this is our standpoint. What the harmony? Balance. Ya, ini yang harus kita lakukan. So this is very important skill to listen, untuk mendengar. Di sisi lain, you need very strong point di tengah karena badainya paling kencang di tengah ini, Mas. Kenapa? Di sini nggak akan bilang bosnya, ya lu mah ngebelainnya yang di sana, padahal kita di tengah. Yang di sini bilang, ya lu mah pro di sana, padahal kita di tengah nih, gitu ya. Nah ini memang butuh keteguhan pondasi untuk bilang bosnya, ya ini perubahan harus didukung dengan cara semua pihak know their roles, positioning, and bagaimana bisa berperan gitu. Tapi how to make that happen juga? Itu kan apa idealnya begitu? Be a good citizenship. Kalau pemerintah salah, kritik, kasih masukan. Kalau pemerintah benar, betul-betul kasih encourage, aspirasi, berikan apresiasi dan lain-lain. Help the government. Ya. Point finger will never solve the problem. For me ya, this is my personal opinion gitu. So for us, kita datengin pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan? Boleh nggak kita ngasih kritik? Boleh nggak kita mas? Dan itu perlu kesabaran tingkat tinggi mas, kerja sama pemerintah itu mas. Serius mas. Kalau stok sabar kita dikit, kita akan balik kanan mundur dan kita akan menjadi left wing yang kemudian nunjuk-nunjuk pemerintah dengan pakai spanduk dan lain-lain gitu. Di sisi lain, I'm not blaming them. Why? Karena government pun harus berubah. Kenapa kita punya yang paling kiri? Karena lu terlalu ke kanan juga gitu. That's yin and yang. That's balancing. Ada putih, ya pasti ada hitam. That's always balancing, pasti gitu. Dan menurutku itu wajar. Dan for me, nggak apa-apa. Itu hak semua pihak untuk bersuara dan cara perjuangannya beda-beda. Silakan aja. But for us, we meet in the middle ground. The balancing. Kita udah punya acuannya kok, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu udah ada di sana, persatuan dan kesatuan, semuanya udah ada di sana kok. Di situ, jadi kita di situ. Dan kita bukannya bebas omongan miring ya, banyak juga yang ngomongin nggak pas segala macam. For us, ya they don't know us. Kalaupun mereka merasa kenal, ya sudahlah gitu. Poinnya, we understand what we fight for, apa yang memang kita perjuangkan, dan kita pegang teguh apa yang kita mau lakukan. Karena orang nggak tahu mas, sejujurnya 100% apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, they don't know. Mereka hanya tahu permukaan, mereka hanya tahu omongan, cerita, and we never bisa terlepas dari judgment. Even me, kadang-kadang juga masih kadang-kadang terjebak sama ego trap, that I'm better than others gitu. Even aku akan bilang, aku bisa jadi bilang, karena aku di tengah, I'm better than the right and the left gitu, because I'm in the middle. Ini kan bahaya juga nih ego trap ini gitu loh. Jadi this is something that we need to realize that memang ini kok bagian dari masyarakat dan society, memang beragam. This is the ecosystem. Semuanya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ganas, ada yang baik. That's the color gitu. Ya. So yang paling penting lebih apa yang bisa kita perjuangkan. Aku ingat banget sempet ya ngobrol sama teman-teman di Greeneration. Guys, yang kita lakukan itu meaningful nggak sih? Ada dampaknya nggak sih? Ada manfaatnya sih? Atau this is useless? Useless fight? Percuma lah. Udah deh, kita kerja aja kayak teman-teman yang lain. Pekerjaan yang konvensional dalam arti ya bekerja di sektor-sektor lain gitu. Di sini tuh fight-nya kayaknya gila banget dan berat banget. Makan hati banget dan segala macamnya gitu. Itu kadang-kadang muncul di refleksi dan obrolan kita. And then I remember salah satu Rasul bilang, kalau besok kiamat lu punya benih pohon atau bibit pohon, tanamlah, even though you know that tomorrow besok kiamat. Itu membuatku bilang bahwasanya oke, walaupun perasaan useless gitu ya, yang aku lakukan ini karena saya tahu yang saya lakukan adalah benih kebaikan, I'm plant the seed. Urusan itu berhasil atau tidak, that's God will lah mas. That's not on me lah. Yang aku lakukan pokoknya ada pengetahuan yang aku tahu, ada hal-hal yang aku pahami, yang menurutku ini baik, and then what we are doing is just do action.
Tanam aja, tanam aja, tanam aja, tanam aja. Sebisa mungkin rawat. Mau besok itu berhasil, kagak, kiamat, dan lain-lain, that's another story. Tetapi tentunya karena kita tidak tahu kiamat itu kapan, so of course we also learning about how to plant a seed better. Evaluate, dan lain-lain, dan segala macam, gitu loh. Itu, woi itu dalam Mas. Saya juga kadang-kadang ngelihat, kalau ngomongin sepantaran ya, teman-teman. Kalau kita faktornya hanya ekonomi, of course we will have jealousy gitu. Wih, mantap, udah bisa beli ini, bisa beli itu, udah bisa ke sini, bisa ke situ. That's human. But if we are reflect in a holistic way, ya beda urusan. Makanya aku bilang, the maturity of you is very important, karena kamu nggak akan bimbang gitu, nggak akan ketarik ke sana kemana. You just being you. Orang yang tahu dirinya akan mengenal Tuhannya, karena gitu. Jadi we need to reflect, who am I? What do I want? Kenapa gue lahir? Kenapa gue lahir di orang tua seperti ini? Di situasi seperti ini? Message apa yang sebenarnya dititipkan? Dan segala macam. Entah kenapa aku memang banyak mikir yang kayak gitu sih, Mas. I don't know why. Reflective. Iya, reflective. Even this is hit my 40 yang aku bilang tadi ya, hit my 40. I'm thinking about death. What is death? Setelah gue mati emang ini masih ada, bakal akan bermanfaat enggak, segala macam. Itu jauh lebih dalam lagi obrolannya. Yaitu hidup mampir ngombe, Mas. Aku mati nih. Mas Ali bersedih, ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, and then your life is just go on. It's like usual. Me, that's it. Just that. That's it. My life, and then my impact in this world, gitu ya. I cannot continue kalau enggak aku bangun pondasinya, Mas. Artinya apa? I say to my team, with or without me, kalau pondasi organisasi ini benar, organisasi ini akan jalan. So, kalau kita baca buku, Mas Ali juga pernah bilang, perusahaan yang bertahan 1 abad, it's not about the product, it's not about the service, but it's about the value. The value of the organization. Apa sebenarnya mereka perjuangkan? Why they are exist and why what battle yang mau di fight gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya yang berkumpul itu energinya fight yang sama. It's not about the business, it's not about the product. Caranya bisa berbeda-beda. Beda-beda. But why? That's the power ya. Why we exist, why we are here. Why gitu ya. That's the value and the foundation. Dan if I'm planting the seed right, semoga ini tetap continue ya, walaupun aku dead, itu ini masih bawa impact lah. So that's my huge question now. Dengan sisa waktuku yang masih ada, what kind of impact yang ingin aku wariskan dan aku tinggalkan, Mas? Mampir ngombe, Mas. Bentar banget dah. Nah, tapi dari sekarang gini, dari 15 tahun tadi sudah berjuang di sektor ini gitu ya, di isu ini. Apa yang mungkin kalau boleh nggak saya tanya, bukan dalam untuk bersombong-sombongan, tapi dari satu sisi kayak prestasi juga gitu kan, hasilnya gitu, walaupun saya kan pasti ingin lebih besar juga, dan yang kedua challenge yang utamanya juga, meskipun tadi kita juga sempat menyentuh itu, tapi juga yang paling terasa gitu. Ya. Kasihan, Mas, anak-anak SD, anak-anak sekolah, kita edukasi. Anak-anak, teman-teman, adik-adik, jangan buang sampah sembarangan. Bahaya, bikin banjir. Salam 3R, reduce, reuse, recycle. Ayo pilah sampah, ayo kita kompos. Jangan buang sampah sembarangan ya. Siap, Bu. Keluar dari kelas, ngelihat dengan mata kepala sendiri the society orang dewasa buang sampah ke sungai. Apa nggak broken anak itu?